Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar keteladanan dari kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Tapi sebelum dimulai kisahnya, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak cintai, Nabi Saleh alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul Allah. Nabi Saleh alaihissalam berasal dari keluarga yang dihormati oleh kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihissalam terkenal sebagai orang yang tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah. Wilayah kaum Tsamud terletak di wilayah kaum Ad yang telah hancur disapu angin topan. Kaum Tsamud termasuk suku yang hidup makmur. Kaum Tsamud mewarisi kesuburan dan kekayaan alam kaum Ad. Kaum Tsamud menyembah berhala sebagai Tuhan. Kaum Tsamud berkorban untuk berhala. Kaum Tsamud minta perlindungan dan kebaikan kepada berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hamba-hambanya dalam kesesatan. Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk memberi petunjuk kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah. Allah yang telah menciptakan alam semesta, tanah yang subur, serta binatang ternak. Semua itu memberi manfaat kepada kaum Tsamud. Akan tetapi, apa tanggapan kaum Tsamud setelah mendengar ajakan Nabi Saleh? Kaum Tsamud tidak mau mendengar ajakan Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Tsamud menolak ajakan Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Tsamud tidak percaya pada Nabi Saleh alaihissalam. Awalnya kaum Tsamud berharap Nabi Saleh alaihissalam dapat menjadi pemimpin mereka. Karena dakwah Nabi Saleh alaihissalam itu, kaum Tsamud meninggalkannya. Kaum Tsamud mengatakan bahwa mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Tsamud menganggap perkataan Nabi Saleh alaihissalam sebagai omong kosong belaka. Walaupun ajakan Nabi Saleh ditolak, Nabi Saleh alaihissalam selalu mengingatkan kaumnya agar mengikuti ajakannya. Ajakan Nabi Saleh alaihissalam adalah beriman kepada Allah yang telah memberikan rizki kepada mereka. Nabi Saleh alaihissalam juga menceritakan azab Allah yang menimpa kaum-kaum terdahulu karena menentang ajarannya. Azab tersebut bisa menimpa kaum Tsamud jika mereka tidak mengikuti ajaran Allah. Sebagian kecil kaum Tsamud menerima dakwah Nabi Saleh alaihissalam, namun sebagian besar menolak ajakan Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Tsamud menganggap tujuan Nabi Saleh alaihissalam berdakwah adalah mencari kedudukan sebagai pemimpin di kaumnya. Berkali-kali Nabi Saleh alaihissalam menolak anggapan tersebut. Nabi Saleh alaihissalam berdakwah dengan ikhlas untuk mengajak kaum Tsamud kembali ke jalan Allah. Sedikit demi sedikit kaum Tsamud mengikuti dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Melihat hal itu, para pemimpin kaum Tsamud meminta Nabi Saleh alaihissalam membuktikan kebenaran dakwahnya. Mereka meminta Nabi Saleh alaihissalam mengeluarkan unta dari dalam batu. Mendengar permintaan dari kaumnya, Nabi Saleh alaihissalam meminta kaum Tsamud mentaati jika permintaan telah dipenuhi. Para pemimpin kaum Tsamud menyetujui permintaan Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam kemudian memohon kepada Allah agar menciptakan unta betina dari dalam batu. Allah mengabulkan doa Nabi Saleh alaihissalam. Dengan izin Allah, keluar unta betina yang besar dari dalam batu. Itulah mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Melihat kejadian itu, pengikut Nabi Saleh
alaihissalam pun semakin bertambah. Para pemimpin kaum Tsamud semakin dengki terhadap Nabi Shaleh alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Shaleh alaihissalam melarang kaumnya mengganggu unta itu. Jika ada orang yang mengganggu unta itu, maka Allah akan menurunkan azab kepadanya. Unta itu dibiarkan makan dan minum sepuasnya tanpa ada yang mengganggu. Kejadian itu menimbulkan rasa tidak senang para pemilik ternak yang lain. Lalu para penentang Nabi Shaleh alaihissalam menghasut para pemilik ternak untuk membunuh unta Nabi Shaleh alaihissalam. Unta Nabi Shaleh alaihissalam akhirnya dibunuh. Para pembunuh unta itu menyampaikan kepada Nabi Shaleh alaihissalam bahwa untanya telah mati dibunuh. Mereka menantang Nabi Shaleh alaihissalam untuk menurunkan azab dari Tuhannya. Nabi Shaleh alaihissalam memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah pasti akan menurunkan azab kepadanya. Azab itu akan ditimpakan kepada orang yang telah melanggar larangannya. Mendengar berita itu, kaum Tsamud berencana membunuh Nabi Shaleh alaihissalam sebelum azab itu datang. Allah Maha Kuasa. Allah kemudian menurunkan azabnya sebelum rencana mereka terlaksana. Hari pertama wajah mereka menjadi kuning. Hari kedua wajah mereka berubah merah. Hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Hari keempat azab Allah yang amat pedih menimpa mereka. Kaum Tsamud yang ingkar pun akhirnya binasa. Demikianlah Allah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat kaum kafir. Anak-anakku semuanya, itulah kisah Nabi Shaleh alaihissalam yang dapat kita teladani. Pertama, kecerdasan dan kepandaiannya. Rendah hati, tidak sombong, pemurah, dan santun kepada semua orang. Yang kedua, Nabi Shaleh alaihissalam adalah orang yang pantang menyerah. Walaupun banyak tantangan dari kaum Tsamud, beliau tetap terus mengingatkan kaumnya. Dan ketiga, kesabarannya. Walaupun Nabi Shaleh alaihissalam dihina, dicaci dan dimaki, bahkan sampai mau dibunuhnya, beliau tetap sabar menghadapi kaumnya. Nah, itulah keteladanan yang harus kita ambil dari kisah Nabi Shaleh alaihissalam. Ya, mungkin itu saja pembelajaran untuk kali ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.